Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wassalatu wassalamu ala akmalani ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, yang melahirkan amalan soleh, dan memberikan petunjuk kepada kita untuk selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini insyaallah kita lanjutkan kajian kita membahas orang-orang yang berhak menerima zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat. Karena pembahasan ini kita bahas agar kita, mungkin ada yang bergabung menjadi tim penyalur zakat, kita tidak salah dalam menyalurkannya. Begitu pula ada orang yang tidak berhak menerima zakat, maka jangan sampai dia meminta zakat. Oleh karena itu, penyaluran zakat itu merupakan amanah yang harus dilaksanakan oleh orang-orang yang mengurus zakat. Orang-orang yang mengurus zakat. Di dalam bahasa Arab disebut dengan masarifu az-zakah. Masarif az-zakah yaitu tempat-tempat penyaluran zakat, atau masrif az-zakah yaitu penyaluran, tempat penyaluran zakat. Dan sebagaimana di dalam ayat, dia ada 8 golongan atau disebut dengan asnaf. Asnaf. Asnaf itu jamak dari sinfun. Sinfun. Sinfun itu golongan. Asnaf golongan-golongan. Al-asnaf berarti apa? Golongan-golongan. Kalau sinfun satu golongan, satu jenis, satu kelompok. Disebutkan di dalam Al-Quran 8 orang asnaf yang berhak mendapatkan zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Innamas sadaqat, sesungguhnya sedekah-sedekah itu lil fuqara, adalah untuk orang-orang fakir. Innamas sadaqatu lil fuqara, sungguhnya sedekah-sedekah itu, maksudnya zakat-zakat itu lil fuqara, adalah yang pertama untuk siapa? Orang-orang fakir. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wal 'amilina 'alaiha, yang ketiga wal 'amilina 'alaiha, orang yang mengurusnya, orang yang amil, orang yang bekerja mengurusnya. Wal mu'allafati qulubuhum, yang keempat adalah orang yang dilunakkan hatinya. Wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang dilunakkan hatinya. Yang kelima adalah wafir riqab, dan untuk memerdekakan budak. Wafir riqab, untuk memerdekakan budak. Sudah berapa? 6 ya. Wal gharimina, yang ke-6, wal gharimin, dan orang yang gharim, berhutang. Wa fi sabilillah, yang ke-7, orang yang berjihad di jalan Allah. Wa fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Wa banis sabil,
dan juga ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal di perjalanan jauh. Orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Faridatan minallah, sebagai bentuk kewajiban dari Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi selain 8 ini, selain 8 asnaf, 8 golongan, maka tidak berhak mendapatkan zakat. Contohnya, untuk membangun masjid, tidak boleh bangun masjid dari dana zakat. Begitu pula memperbaiki jalan, begitu pula membelikan kafan atau membuat keranda mayat atau hal-hal lainnya, contohnya membangun rumah anak yatim, maka itu bukan bagian dari asnaf al-mustahiqin, bukan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Makanya di sini kita perlu pelajari rinciannya itu seperti apa 8 hal ini. Ya, ke-8 ini. Taib. Dan ini merupakan ijma' para ulama tentang penyaluran ke-8 golongan yang menerima zakat. Taib. Dan mereka disebut al-mustahiqun. Al-mustahiqun, orang-orang yang berhak. Al-mustahiqun, yaitu orang-orang yang berhak menerima apa? Zakat. Ada muzaki, ada mustahiq. Ada istilah muzaki. Siapa muzaki? Orang yang berzakat. Kalau mustahiq, mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat. Jadi di sini ada muzaki, ada mustahiq. Ada muzakun, orang-orang yang membayar zakat, ada mustahiqun, orang-orang yang berhak menerima zakat. Taib. Kemudian wajibkah dibagi ke 8 asnaf ini? Ketika ada zakat misalkan 100 juta misalkan, atau 10 juta, apakah wajib dibagi ke 8 asnaf ini? Harus terpenuhi 8 asnaf ini, yaitu orang fakir, miskin, amil, gharim, yang merdekakan budak, jihad fisabilillah, orang yang ibnu sabil, terputus bekalnya di perjalanan, ya, mu'allafah qulubuhum, atau orang yang dilunakkan hatinya. Apakah 8 ini harus dipenuhi semuanya? Jawabannya tidak. Jawabannya apa? Tidak. Nah, walaupun kita ketahui kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, itu harus terpenuhi ke 8-8-nya. Tetapi dalam prakteknya, ya, di dalam prakteknya itu sangat sulit sekali dilakukan. Bahkan oleh orang yang berpendapat bahwa dibagi ke 8 asnaf itu sangat sulit sekali. Dan dalil yang menunjukkan apa yang kita katakan, ayyuhal ikhwan, adalah hadis Muadz bin Jabal. Kata Rasulullah SAW, fa'alimhum annallaha iftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim. Dan kabarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah, maksudnya zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, faturaddu fi fuqaraihim, dan dikembalikan, maksudnya disalurkan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Berarti apa? Ada orang kaya dan ada orang miskin. Dan penyaluran zakat di sini hanya dikhususkan kepada satu bagian saja, satu golongan, yaitu orang-orang fakir. Ini menunjukkan boleh, ya, menyalurkannya hanya kepada salah satu golongan saja. Secara ringkas kita pahami ayat ini sebelum kita rinci. Yang pertama, orang-orang fakir. Orang-orang fakir kok dibedakan dengan orang miskin? Orang fakir ini adalah orang
yang tidak memiliki kecukupan setengah dari kecukupan hidupnya. Dia tidak sampai 50% dalam mencukupi kehidupan wajarnya manusia di daerah tersebut. Jadi yang menjadi acuan adalah bagaimana ya secara adat kehidupan orang di daerah tersebut. Contohnya kita lah ya, kalau kita ya di Indonesia dibandingkan dengan di Saudi kalau sekali makan nasi bungkus atau nasi kotak itu 20 real, 4.300, berarti berapa? 86 ribu. Sedangkan kita ya anggap aja kalau nasi kotak yang seperti itu 20 ribu, ya kan, anggapnya 20 ribu dapat ayam, ya kan, 20 ribu kita dapat. Berarti kan apa? Standarnya beda, harganya pun juga harganya beda. Contohnya lagi kalau di sana orang-orang yang menerima zakat fitrah, yaitu banyak itu malam Id, itu banyak orang, ada bapak-bapak tua bawa, ada ibu-ibu pakai mobil. Mereka pakai mobil. Jadi orang-orang miskin di sana memiliki mobil. Jadi ya memang kalau nggak ada mobil berat. Ya hampir tidak ada lah. Walaupun semiskin apapun di sana, insya Allah ada mobil yang walaupun buruk, ya, seperti itu ya, walaupun buruk, mobil buruk. Seperti itu kan, berarti adat kita dengan adat Saudi sudah berbeda. Kalau kita sudah punya mobil, nggak berhak menerima, tidak berhak menerima zakat, gitu kan. Karena kita pun masih banyak yang punya motor saja kan, gitu ya. Jadi gitu. Di sana malah hampir tidak ada motor. Ya, orang-orang terhormat tidak pakai motor di sana. Jadi kendaraannya adalah mobil. Kalau kita kan banyak solusi ya, tidak ada mobil maka bisa beli motor. Tidak bisa beli motor baru, motor second jadi, ya kan. Ya. Baik. Jadi seperti itu. Yang pertama adalah orang fakir. Dia hanya mencukupi setengah, di bawah setengah dari kehidupan normal atau wajar masyarakat. Kalau miskin itu adalah orang yang lebih kaya dari orang fakir, tapi belum bisa mencukupi kehidupan wajarnya. Belum bisa mencukupi kehidupan wajar. Contohnya kita, kalau kita kan biasa makan, tentu di daerah kita ini harus ada ikannya, ya kan. Kalau tidak ikan maka telur, kan seperti itu. Kalau enggak maka ada tempe atau tahu bacem dan sebagainya, kan seperti itu ya. Adalah gitu kan. Tapi kalau orang miskin ini tidak sanggup membeli itu. Kalau dia mau seperti orang wajar, maka bagaimana? Dia tidak sanggup. Akhirnya apa? Paling nasi dengan sambal, sambalnya campur teri dikit gitu. Tidak makan ayam, apalagi daging. Sudah. Kenapa? Karena harus menghemat untuk bisa memenuhi kehidupannya. Jadi dia harus menyesuaikan pemasukannya. Ini orang fakir, orang miskin. Jadi kalau orang miskin lebih kaya dari orang fakir, tapi orang miskin belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya 100%. Ya, misalkan 80%-nya atau 70%-nya seperti itu. Ya, kalau misalkan di pemerintah misalkan diberikan standar ya, contohnya garis kemiskinan tahun 2023 itu 520.000 per orang per bulan. Tahun sekarang belum saya lihat, belum ada datanya, kemungkinan 555 atau 550.000 ya. Itu garis kemiskinan di Oku Timur. Nah, makanya anggap saja itu yang ditetapkan oleh pemerintah. Berarti apa? Untuk satu orang ya. Kalau misalkan 2 orang, 4 orang, berarti kan kalau 4 orang 2.200.000 ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan mau standar, kami pun begitu. Kalau di pondok sudahlah kita pakai garis kemiskinan daerah aja untuk menentukan ya, di antara pegawai ada yang berhak apa yang tidak, kan gitu kan. Kita pakai standar garis kemiskinan. Yang di atas itu berarti ya kita anggap mampu gitu kan, seperti itu. Baik.
Karena kalau lihat kebutuhan, ternyata kebutuhan orang itu banyak dan tidak terbatas, ya kan? Ya, HP jelek beli baru gitu kan. Yang motor ini pengen motor baru. Kalau dibilang kebutuhan, banyak sekali kebutuhan manusia. Makanya kita perlu standar, kita perlu menetapkan standar. Baik. Kemudian yang ketiga, ini orang fakir, orang miskin, al-amilina 'alaiha. Al-amil, orang yang amil itu orang yang bekerja mengurus zakat dari pengambilan sampai penyaluran. Dari pengambilan sampai penyaluran. Ya, dan seluruh yang berkaitan dengan itu. Seluruh yang berkaitan dengan pekerjaan hal tersebut itu masuk ke dalam amil. Ya, kalau zaman dahulu ada yang memungut, ada yang menyimpan, ada bendahara, ada penjaga, ya kan? Kemudian ada yang menyalurkan, ada yang kurirnya. Ya, semuanya yang masuk di dalam penyaluran itu berhak menerima zakat. Sebanyak apa dia berhak mendapatkan zakat? Dia berhak mendapatkan sejumlah upah kalau mempekerjakan orang lain. Kalau misalkan tidak ada orang yang mau mengurus, kemudian kita pekerjakan orang lain, kita bayar upah jasanya, ya harian misalkan, ya baru ada orang bekerja, maka seperti itu belah berhak amil mendapatkan upah, mendapatkan apa? Jatah dari zakat. Misalkan seperti ini, bekerja satu orang gitu kan, mengurus zakat misalkan 100 juta. Nah, ini sebenarnya satu orang cukup untuk mengurus zakat 1 juta, tapi apa? Nggak ada yang mau bertanggung jawab gitu kan. Akhirnya pihak masjid mempekerjakan satu orang. Dia fungsinya yang mengumpulkan, menyalurkan, mendata, buat laporan dan sebagainya. Akhirnya dia digaji per bulan. Dia digaji per bulan. Berarti setiap bulan misalkan 100 juta, 1 tahun 1,2 M yang masuk kepada itu. Nah, kalau dia pekerjakan TU, gajinya TU yang normal di swasta itu berapa gitu kan? Gajinya TU, bukan yang honorer ya. Kalau honorer itu zalim sebenarnya gitu kan. Bukan yang honorer. Kalau honorer itu ya yang standar. Anggap saya standarnya UMR misalkan. Berhak dia dapatkan upah seperti itu. Berhak dia dapatkan. Kenapa? Karena dia fokus mengurus dana tersebut. Dia fokus, dia berhak. Ya. Baik. Kemudian jadi dia berhak mendapatkan ujratu al-mithal. Kalau dia sedikit, maka kalau kita pekerjakan orang. Kalau kita pekerjakan orang dapat berapa dia? Kalau kita bayar orang lain untuk mengerjakan itu, bayarannya berapa? Maka dia pun secara adat, ini hukumnya secara adat, dia berhak juga mendapatkan seperti itu. Maka kita bisa lihat kalau semakin besar tanggung jawabnya, maka semakin banyak juga orangnya, ya kan? Semakin banyak juga orangnya. Dan begitu pula kalau misalkan mengurus sampai ratusan miliar gitu kan, ada pemimpin, ada bendahara, ada sekretarisnya, ada yang tim eksekusinya ke lapangan, ada yang menyalurkan. Berarti kan sudah membentuk suatu seperti perusahaan seperti itu ya. Apakah wajar kalau pimpinannya mendapatkan lebih besar? Wajar tidak kalau pimpinannya dapat lebih besar? Wajar, karena di mana-mana kalau perusahaan yang namanya manajer lebih besar daripada operator, ya kan? Kenapa? Karena tanggung jawabnya lebih besar. Operator mungkin kesalahannya hanya pada cek yang seperti ini. Tapi kalau operator, kalau salah penyaluran, dosanya luar biasa, ya kan? Salah dalam penyaluran, ada hilang atau apa, ada selip. Nah, ini tanggung jawab dia. Dan yang selanjutnya mu'allafah qulubuhum, orang yang dilunakkan hatinya. Orang yang dilunakkan hatinya ini baik orang yang kafir dibujuk untuk masuk ke dalam Islam, atau orang kafir yang suka mengganggu
dilunakkan hatinya untuk tidak mengganggu Islam, boleh dapat disumpel ya mulutnya gitu ya. Artinya dia tuh suka mengganggu, ketika dikasih uang dia diam gitu. Tidak mengapa itu dikasih. Ya, begitu pula orang kafir yang dibujuk, mudah-mudahan dia masuk ke dalam Islam, seperti Sofwan bin Umayyah. Itu kan dikasih oleh Rasulullah SAW hewan zakat. Ya, sampai akhirnya lapang hatinya untuk menerima Islam. Taib. Boleh. Begitu pula orang yang sudah masuk ke dalam Islam kemudian dikokohkan hatinya. Hatinya diberikan harta agar dia menjadi kokoh dalam Islam. Kenapa? Karena terkadang orang yang baru masuk Islam itu masih goyah. Tapi ketika dia diberikan, maka semakin tumbuh kecintaannya kepada kaum muslimin. Tapi kalau sudah 10 tahun mu'alaf terus, jangan. Enggak benar itu. Sudah sudah sholat di masjid rajin, bahkan rajinan dia puasa sunnahnya dari kita gitu kan, rajin bersedekah, sudah berarti sudah kokoh itu. Jangan lagi dikasih. Tapi orang terkadang, oh ini dia mu'alaf 10 tahun mu'alaf gitu kan. Salah. Jangan. Yang namanya mu'alaf itu yang baru-baru masuk Islam saja. Wafir riqab, begitu pula yang selanjutnya untuk riqab, memerdekakan budak. Nah, ini sekarang yang golongan ini tidak ada ya di negara kita, bahkan banyak di negara dunia itu tidak ada wafir riqab. Wafir riqab itu tidak ada. Ya. Tapi kalau sekarang seperti di Palestina dan Zionis Israel itu ada riqabnya, bisa jadi budak mereka itu. Tapi kalau di negara kita itu tidak ada. Nah, maksudnya memerdekakan budak, baik budak itu adalah budak yang tadinya budak, dia ingin merdeka, kemudian dimerdekakan, dibantu dengan harta zakat untuk memerdekakan budak, atau dia itu mukatib atau mukatab. Dia itu budak yang sudah membeli dirinya dengan cara berhutang. Misalkan dia berkata ke majikannya, saya beli diri saya, kalau saya melunasinya maka saya bebas. Berapa? 200 juta. Oke, 200 juta. Saya bayar 5 juta dulu. Bayar 5 juta dicicil, ya ternyata baru 20 juta, sedangkan tanggungannya 200 juta. Maka dia berhak dapat 180 juta untuk memerdekakan dirinya, orang tersebut. Begitu pula orang yang belum membeli dirinya sendiri, boleh. Kamu pengen merdeka? Saya ingin merdeka. Iya, berapa harga kamu? Kalau diwajibkan saya katanya 150 juta. Ya sudah, ditanggung dari zakat. Jadi sama persis ya. Kalau harga budak itu di zaman dahulu sama seperti harga mobil zaman sekarang. Sama persis. Jadi mobil itu kan mahal. Semakin muda, kuat, gagah, semakin mahal. Semakin peot, ya usianya tua, penyakitan 15 juta gitu kan. 20 juta gitu kan. Pickup murah kan kayak gitu, yang penyakitan kan 15 juta, 20 juta. Sama kondisinya, sama seperti itu. Jadi kalau dia gagah, mahal. Ya, begitu pula kalau perempuan, budak perempuan kan cantik, muda dan sebagainya, itu lebih mahal daripada yang itu. Mirip seperti mobil, harga mobil. Jadi berarti apa? Untuk memerdekakan budak dari harta zakat bisa jadi banyak. Iya, bisa jadi banyak. Bisa jadi ratusan juta menyalurkannya kepada satu orang. Iya, nggak apa-apa. Yang penting dia merdeka. Muslim, budak muslim yang ingin dimerdekakan. Yang selanjutnya wal gharimin, orang yang berhutang. Orang yang berhutang, baik dia berhutang karena kebutuhan dirinya. Contohnya dia terpaksa berhutang untuk hidup, dia harus berhutang untuk bisa makan nasi. Atau untuk dia istrinya lahiran sesar, tidak punya kartu asuransi, akhirnya dia berhutang sampai belasan juta. Ini kebutuhan apa? Kebutuhan, ya kebutuhan. Kalau dia berhutang karena kebutuhan,
dan dia tidak sanggup membayarnya, ya tidak ada harta untuk membayarnya, hartanya pun tidak bisa dijual, ya karena dia miskin, tidak ada harta, atau hartanya itu masih dia gunakan, maka boleh dia dibantu dari zakat, boleh dia dibantu dari zakat, ya untuk membayar hutangnya. Tapi ini hutang yang bukan untuk kekayaan. Jadi nanti ada orang berhutang beli kebun, oh saya punya hutang, ternyata beli kebun. Saya punya hutang mobil, hutang rumah, wah nggak bisa. Ini hutang kekayaan, tinggal dia jual barang tersebut, aset tersebut sudah menjadi uang, ya untuk pembayaran. Maka yang dimaksud di sini adalah hutang karena kebutuhan, bukan untuk kekayaan. Dia berhak. Seperti para santri kita juga seperti itu ya. Banyak yang nunggak, kemudian dihubungi orang tuanya, mau tidak menerima zakat, nanti dibantu dengan zakat. Kalau bilangnya mau karena jatahnya gharim, kita kasihkan tanda tangan, santrinya tanda tangan. Kalau dia tidak mau ya sudah, tagih gitu kan. Artinya kalau tidak mau ya sudah. Ada juga orang tua yang merasa saya mampu insya Allah, cuma memang sekarang lagi sempit, nanti saya bayar insya Allah, kan gitu. Berarti memang tidak mau mendapatkan zakat, kan gitu. Tapi ada yang merasa dia itu gharim, betul-betul sulit, kita tawarkan zakat, mau tidak? Ketika dia bilang mau, kita bayarkan tanda tangan penerimaan zakat, alhamdulillah tersalurkan untuk membayar tunggakan. Wa fi sabilillah. Fi sabilillah itu seperti apa? Orang berjihad di jalan Allah, beli peralatannya, ya. Beli peralatan. Kalau zaman sekarang bahkan menggaji tentara, boleh menggaji tentara selama dia belum ditanggung oleh rumah Baitul Mal atau negara. Dia belum ditanggung, maka boleh untuk nafkah dia dan juga nafkah keluarganya. Peralatan, jadi nafkah dia dan juga keluarga. Jadi bukan hanya nafkah dia, karena dia tertahan misalkan latihan militer, ya. Misalkan kita kan bukan orang militer, kita dipersenjatai, misalkan kita dipersenjatai, akhirnya kita fokus menjadi tentara, tidak dapat gaji dari pemerintah misalkan, ya sudah, boleh dapat dari zakat untuk apa? Untuk nafkah kita sehari-hari dan juga nafkah keluarga kita yang kita tanggung. Boleh, berhak, berapa keluarganya ditanggung. Begitu pula membeli alat-alat perang. Apa istilahnya? Alutista apa? Alutista. Nah itu. Alat-alat itu, alat untuk perang. Boleh. Karena persiapan, dan tidak harus ketika terjadi perang. Ya. Tidak harus ketika terjadi perang. Jadi untuk pertahanan boleh. Jadi tidak harus ada peperangan untuk menyerang atau untuk persiapan pertahanan pun boleh. Ya, jadi membiayai tentara walaupun tidak ada perang, dibiayai tentara boleh. Apalagi yang jaga-jaga di perbatasan Papua misalkan, ya, terutama untuk yang di Papua, kita Masya Allah kalau bisa menyalurkan untuk Pak Polisi, Pak Tentara di sana, luar biasa di sana pengorbanannya, ya, nyawa taruhannya. Kemudian ini, jadi segala hal yang berhubungan dengan pertahanan atau kekuatan persenjataan boleh diinikan. Begitu pula Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Dia mau safar ke Jawa, dari Aceh mau safar ke Jawa, ternyata hinggap dia di Martapura di sini. Akhirnya apa? Habis bekalnya. Maka dia berhak mendapatkan bekal sampai daerah tujuan. Busnya berapa, makan di jalannya berapa, layaknya berapa, ya, tidak lebih dan tidak kurang. Jadi dia atur proposalnya, busnya berapa, makan di jalan 3 kali berapa, kemudian untuk minum di jalan berapa, kemudian untuk uang jaga-jaga berapa. Wajarnya kalau ada uang jaga-jaga itu berapa, nggak apa-apa, ya, tapi tidak boleh lebih dari itu, tidak boleh lebih dari itu. Berhak dia mendapatkan zakat.
Seperti dulu pernah ada ke polisi, langsung ada orang ibu dengan satu atau dua anaknya, lupa saya bapak ibu, kemudian nelpon, ikhwan polisi nelpon, Ustadz ini ada nggak bagian dari zakat? Kenapa? Ini dia mampir di polisi nih. Ya insya Allah orangnya jujur lah katanya. Ya nggak mungkin juga datang ke polisi kalau mau nipu gitu kan. Iya juga saya bilang, iya juga ya. Yang mau menyerahkan diri namanya itu. Jadi betul-betul kehabisan bekal dia. Karena kita bantu nggak semuanya. Dia butuhnya sekian juta, cuma kita bilang kita terbatas, saya bilang kita kasih sedikit aja. Jadi itu berhak dia, benar-benar habis bekal karena dia kena tipu. Katanya pergi ke sana akan ada kerjaan, ternyata akhirnya hijrah bersama istri dan anaknya. Pas di tempat yang dituju nggak dapat apa-apa. Larut, akhirnya dia memutuskan pulang, nggak tahu, yang penting pulang dulu, bekalnya nggak ada, putus di Martapura. Akhirnya diberikan ada sumbangan-sumbangan dari polisi-polisi, juga ada sumbangan, alhamdulillah. Nggak tahu bagaimana selanjutnya, yang penting dia jalan, stop di mana Allah alam bisawab gitu kan. Ini berhak mendapatkan zakat ya. Kemudian sekarang rinciannya. Untuk orang fakir miskin, untuk orang yang fakir dan miskin, sudah kita sebutkan tadi, kalau fakir itu apa? Kurang dari setengah kebutuhan hidupnya. Secara adat, setengahnya saja tidak cukup ya. Contohnya punya anak 2, honorer 500.000. Fakir apa miskin ini? Fakir, ya kan? Anak 2 harus, iya anaknya 2, honorer 500.000. Fakir ini. Ya. Sementara dia tidak punya usaha lain, dia tidak ada usaha lain. Artinya serabutan aja gitu kan. Tidak ada usaha menentu. Fakir. Ya, kemudian kalau miskin, bagaimana kalau miskin? Yaitu orang yang tidak sampai sepenuhnya, tidak sampai 100% kebutuhan hidupnya terpenuhi, yang kewajaran hidup ya, kewajaran hidup. Nah, yang perlu kita ingatkan, untuk orang yang mampu kerja, badannya kuat ya, dia mampu bekerja, maka tidak boleh mengambil zakat. Kata Rasulullah SAW, la tahilu sadaqah li ghani wala li dhi miratin sawi. Tidak halal sedekah untuk orang kaya, zakat tidak halal untuk orang kaya, dan juga untuk orang yang memiliki kekuatan, ya, memiliki kekuatan untuk berusaha. Begitu pula pernah di Haji Wada, Rasulullah SAW membagikan sedekah. Ternyata ada 2 orang pemuda mendatangi Nabi SAW dan meminta sedekah. Farafa'a final basar wa khafadahu. Akhirnya beliau melihat dari atas ke bawah, melihat badan kami. Fara'ana jaldaini, dan beliau melihat kami orang yang kuat. Maka kata Rasulullah SAW, in syi'tuma a'taitukuma. Jika kalian mau, saya akan berikan kepada kalian berdua. Jika kalian mau, saya akan berikan kepada kalian berdua. Wala hazza fiha li ghaniyin wala li qawiyyin muktasib. Tetapi tidak ada jatah untuk orang kaya dan orang yang kuat yang bisa berusaha. Orang kuat yang bisa berusaha. Contohnya sekarang, dia punya usaha pergi ke kebun duku, ya kan, upah manjat nurunkan 2.000, ya kan. Akhirnya dia bisa berusaha, atau di pasar dia menjadi tukang angkat, diupah 5.000, 10.000, ya kan. Atau misalkan jangankan itu, turun ke sungai, ambil pasir, dapat satu perahu berapa? Satu perahu dapat sekian puluh ribu. Dia 4 kali saja sudah cukup untuk keluarganya, insya Allah, gitu kan. Angkat pasir. Berarti apa? Kalau dia kuat, tidak boleh minta. Coba mulianya Islam, mulianya agama Islam. Atau bahkan seperti ini, ya, kita punya sepeda atau sepeda motor, jualan gorengan,
jualan kue gitu kan, masak, gorengan, tawarkan ke rumah-rumah. Kan ada yang seperti itu ya. Tawarkan ke rumah-rumah, jadilah sehari sekian, sekian, sekian. Jadi bisa berusaha. Jadi masalahnya ini banyak orang sekarang mengatakan dirinya pengangguran. Tidak, itu tercela dalam Islam. Jadi kalau dalam Islam itu anak yang usia baligh itu sudah bukan menjadi tanggung jawab orang tuanya. Yang baligh itu bukan tanggung jawab orang tuanya. Jadi kalau seandainya ada orang tua masih menafkahi anaknya yang sudah baligh, itu adalah sedekah. Bahkan sedekah yang terbaik, sedekah terbaik kepada anak sendiri. Sedekah terbaik. Ya, itu tidak lagi wajib. Coba, berarti apa? Dari usia baligh itu, bahkan sebelumnya itu sudah diajari cara mencari harta, cara berusaha. Ya. Jadi mereka tidak minta-minta. Kalau zaman sekarang sudah lulus kuliah pun masih ngemis ke orang tuanya gitu. Masih ngemis ke orang tua. Kalau zaman dahulu beda. Sudah balik, pokoknya cari rezeki sendiri. Taib. Makanya kita ini ya, kehidupan di dunia ini sudah dipengaruhi dengan apa, harus apa namanya, harus dapat gelar lah, harus inilah, harus itulah. Ya kan, dicekoki dengan hal yang semu sebenarnya, hal-hal yang semu. Ya. Taib. Akhirnya malah mengajarkan orang tergantung kepada orang tuanya, ya, orang tuanya. Kemudian standar miskin. Bagaimana cara kita mengetahui orang ini miskin atau tidak? Maka disaksikan 3 orang. Dia harus disaksikan 3 orang di daerah tersebut yang memiliki akal, ya, bahwasanya dia itu adalah orang yang tidak mampu. Jadi standarnya apa? 3 orang. Ya, dilihat ada 3 orang, dia ini tidak mampu, tanggungannya begitu besar misalkan. Maka dengan saksi dari 3 orang itu cukup. Taib. Ini untuk fakir dan miskin. Jadi jangan diberikan kepada sembarang orang ya. Terkadang ada orang yang kuat berusaha. Saya nggak ada pekerjaan, katanya kan. Saya nggak punya pekerjaan, tapi kan kamu bisa berusaha. Gitu. Kamu bisa apa? Bisa berusaha, bisa jualan gorengan, jualan pempek gitu, atau bisa jual sapu keliling. Kita kan coba lihat, subhanallah, ada bapak-bapak jalan kaki, jualan sapu, jualan ember, jualan apa-apa, ya kan? Kita malah salut dengan orang seperti itu daripada para pengangguran. Atau misalkan kita lihat ada kadang sepeda jualan atau motor, dia jualan jagung. Jagung berapa jagung rebus itu ya? Satu berapa? 2.000. Masya Allah. Jualan paling kalau kita lihat ya 2.000 ya? 2.000. Iya, 1 biji. Masya Allah. Itu kan paling berapa biji ya? Enggak sampai 40 kali ya tempatnya itu. Atau enggak apa ya, 40 atau 80 lah dia. Kalau 2 biji berarti 80 kiri kanan. Paling Masya Allah laku, belum lagi ruginya. Kan kita hitungannya gitu. Dia kalau dihitung dulu nggak laku berapa, baru di modalnya berapa, kan kerugian ya, baru dihitung untung. Nah, kalau laku semua baru, tapi jarang sekali laku semua gitu kan. Kita lebih senang melihat orang yang seperti itu tidak bergantung kepada orang lain daripada orang yang apa, menengadah tangannya kepada orang, minta. Selama masih bisa berusaha, maka ya
jangan mau menerima zakat. Jangan mau menerima zakat. Ya kecuali betul-betul kita sudah kepepet. Ya, misalkan banjir ya di Tegal kemarin kan banjir ya, udah nggak bisa, mati itu sudah, listrik juga mati, ini juga mati, tukang juga tidak bisa bekerja karena mikirin air. Ya sudah, kayak seperti itu dapat zakat wajar. Kita katakan dapat zakat wajar. Saya pernah ditanya oleh supir taksi, beliau per bulan rata-rata 800.000 kata beliau. Saya bilang, beliau bertanya kepada saya, Ustadz anak saya sekian, berapa, 4 atau berapa gitu. Saya ini diusulkan dapat zakat Ustadz, emang saya ini berhak nggak dapat zakat Ustadz ya, katanya. Menurut antum berhak nggak saya dapat zakat? Berapa Pak kalau penghasilan Bapak sebulan rata-rata? Rata-rata nggak sampai 900.000. Waktu itu UMR di daerah itu 1,1, UMR 1,1, anaknya 4 atau 2 atau 4, lupa saya anaknya. Lumayan lah, ada tanggungan juga, ngurus orang tuanya juga dia. Bapak berhak dapat zakat, ambil saja, saya bilang. Cuma dia tuh sampai bertanya, minta fatwa kan gitu ya. Saya ini berhak nggak dapat zakat? Kalaupun saya nggak ngambil zakat nggak apa-apa sebenarnya gitu. Saya nggak ngambil zakat nggak apa-apa, ini kan gitu. Saya nggak ngambil pun nggak apa-apa. Cuma saya mau dia bertanya, saya ini berhak nggak dapat gitu ya. Jadi kalaupun nggak dapat, sebenarnya nggak masalah untuk beliau gitu, nggak masalah. Nah itu coba lihat bagaimana ya namanya supir taksi, jangan dibayangkan seperti supir taksi kita lah ya. Kalau supir taksi di Solo itu banyak bejubel saingan, makanya dapat tumpangan sedikit aja Masya Allah gitu kan. Belum lagi bayar, kalau itu kan bayar harian ya, bayar harian sekian ratus ribu, baru beli bensin, baru untung gitu, baru dapat seseran, dapat keuntungan. Jadi apa ya ikhwan, sebisa mungkin kalau kita mampu bekerja, jangan bergantung kepada orang lain. Ini mulainya Islam. Jangan dikit-dikit mengemis, minta. Allah alam bissawab. Ini panjang sekarang pembahasan ini, insyaallah nanti kalau kapan-kapan kita lanjutkan saja insyaallah. Masalah apa? Ini ringkasnya 8 orang yang berhak menerima zakat ya. Jadi jangan sampai kita yang katakanlah tidak mampu ya. Yang mampu ternyata kita minta zakat. Tapi pernah saya dulu nerima zakat waktu nikah, saya terpaksa berhutang karena duit saya nggak jelas dipakai orang kan, sudah tabungan saya gitu kan, ternyata dipakai bisnis, ternyata dilarikan juga gitu. Akhirnya nikah berhutang, baru nikah ya Allah ada hutang, saya bilang gitu subhanallah. Ternyata apa, pada Ramadan itu lunas juga alhamdulillah bifadlillahi ta'ala. Ya mau nerima zakat, mau, saya bilang saya ghorim, saya ghorim, ini saya lagi ghorim ini karena memang kebutuhan untuk nikah waktu itu. Sudah dapat zakat, alhamdulillah Ramadan itu selesai bifadlillahi ta'ala ya, bertekad insyaallah tidak akan artinya dapat lagi lah insyaallah untuk gara-gara ini ya gara-gara pengemis di jalan ini orang-orang gimana? Nah bagaimana dengan pengemis jalan? Di Kod Indra juga ada bosnya. Nah itu jangan, saya ada tulisan hinanya profesi pengemis ya, hinanya profesi pengemis, itu ada tulisan di internet. Termasuk saya kritisi tentang orang yang mengemis di jalan, karena mereka menjadikan sebagai profesi bukan sebagai kebutuhan. Itu tidak boleh memberi mereka sedekah kecuali orang yang betul-betul kita ketahui dia itu sulit ya, dari mereka baru. Masalahnya ada salah satu kota di Sumsel ini, ada orang buta, istrinya 2, rumahnya 2, kebunnya belasan hektar, ngemis di jalan, di pasar. Kok masih gini? Ini untuk operasional kebun katanya. Operasional kebun, istri 2, rumah besar. Dan kenapa saya tahu? Karena dia tuh percayanya hanya kepada ikhwan kita untuk ngitung duit dia, nggak percaya pada yang lain. Dinasihati ikhwan kita kan sudah. Jadi amannya tempat ngitung duitnya adalah ke ikhwan kita. Tahu juga dia tempat orang dipercaya gitu kan. Jadi apa? Dapat sehari
400.000, kalau lagi banyak 800.000, kalau lagi sedikit 200.000. Bayangin itu sehari aja kalau sedikit-sedikitnya 200.000 zaman dahulu itu, apalagi zaman sekarang ya. 200 berarti 6 juta kalau 30 hari. Kalau 800.000, Masya Allah, lebih banyak dari itu. Makanya kadang kalah gaji PNS ya. Kalah gaji PNS. Makanya kita katakan, ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, jangan kasihkan pengemis di jalanan, apalagi yang dia itu memang kerjaan. Ya, itu adalah jangan sampai. Ya. Makanya itu butuh tiga saksi di daerah tersebut, dia itu miskin atau tidak. Saya rasa cukup. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.